Oke, baik. Itu pertanyaan pertama dari Bapak-bapak. Nah, sekarang kita buka kesempatan untuk ibu-ibu. Silakan ibu-ibu yang punya pertanyaan. Oke, ya silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardia, saya jamaah dari Yogyakarta. Pertanyaan yang pertama muncul saat kajian Buya Asfi tentang Isra Mi'raj. Yang ingin saya tanyakan di sini, peristiwa Isra Mi'raj itu peristiwa jasad atau roh atau keduanya. Lalu tentang turunnya wahyu dan malaikat Jibril itu dengan fisik, telinga, mata, atau hati, atau dengan kolbu, seperti itu. Lalu yang pertanyaan kedua yang kemarin muncul saat saya berzikir kepada Abuya adalah bagaimana kita menumbuhkan rasa mencintai kepada Allah, tetapi setelah itu bagaimana kita itu ingin dicintai oleh Allah dan ingin menghilangkan rasa dicintai oleh Allah. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi tadi saya lupa menyampaikan bahwa karena pada malam hari ini kita sedang memperingati Isra dan Mi'rajnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pertanyaan juga bisa disampaikan terkait dengan peristiwa itu. Nah, kebetulan pada malam hari ini ada pertanyaan khusus ditujukan kepada Abuya Zul Asfi terkait dengan kajian beliau hari Selasa kemarin terkait perbedaan ulama tentang apakah yang Isra Mi'raj itu jasad, ruh, atau dua-duanya. Nah, itu ya. Ini pertanyaan yang mungkin sudah sering disampaikan, tapi mungkin masih penting ya. Mungkin yang perlu nanti disampaikan asrar apa di balik itu. Nah, kalau seandainya apakah jasad atau apakah ruh itu sebenarnya sudah sering dibahas, tapi mungkin nanti akan diperdalam oleh Abu Yazul Asfi dengan asrarnya. Begitu juga dengan malaikat Jibril. Apakah ketika menemui Rasulullah dalam wujudnya yang asli atau dalam wujud yang lain? Nah, silakan waktu kita berikan kepada Buya Zul Asfi untuk menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Ibu Siti Mardiyah ya? Ya. Hah? Mardiyah belum kembali Bu ya. Soalnya di ayat itu suruh kembali. Radiyatan Mardiyah itu suruh kembali. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Enggak boleh balik-balik. Udah mi'raj duluan itu mah. Pertanyaan apa tadi? Tentang apakah Nabi Rasulullah itu ketika Isra Mi'raj jasadnya kah, ruhnya atau dua-duanya? Kemudian malaikat Jibril dalam bentuk asli atau dalam wujud yang lain? Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang pertama, apakah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Isra dan Mi'raj adalah dengan ruh serta jasadnya? Sebetulnya ayat itu sudah semakin jelas menjawab, jika hanya dengan ruh saja tidak perlu ada ayat subhana. Tidak perlu ada ayat subhana. Maha hebat Allah. Kalau hanya sekedar ruh yang tadi bermimpi pun sudah Isra Mi'raj tadi. Isra Mi'raj itu Abuya. Ya kan? Dikasih ngasih kunci ke Buya itu Mi'raj juga ke Abuya Mi'rajnya. Enggak perlu ada subhana di situ ya. Yang kedua, disampaikan juga oleh para ulama, diulang juga oleh Buya Al-Domi di kajian Taribat. Kata bi'abdihi, abadun itu tercakup dengan antara ruh dan jasad. Abadun itu gabungan ruh dan jasad. Yang ketiga, seandainya cuma dalam ruh saja, ruhani saja, pengalaman rohani saja,
Tidak perlu ada tantangan dari kafir Quraisy itu, wahai Muhammad, coba angkat kakimu satu kalau memang bisa. Kalau memang mimpi, tidak perlu mereka adakan sayembara, menyaksikan lucu-lucuan, mempermalukan Sayyidina Muhammad. Angkat kakimu satu, wahai Muhammad. Diberikan sampai begitu mereka ingin mempermalukan Nabi Muhammad. Ya. Ini coba perhatikan Bapak-bapak, Ibu. Rasulullah polos, tulus beliau angkat kakinya. Mereka maunya apa, Rasulullah ikutin. Coba angkat kakimu satu lagi ya Rasulullah Muhammad. Ya Rasulullah, ya basyariahnya yang beliau tampakkan. Gak ada kepentingan terlalu hebat, mukjizat, angkat kaki dua-duanya jika ditampakkan kepada orang yang sudah ingkar dari awalnya. Dan bisa saja Sayyidina Muhammad, ya Allah, irfa'ni birijlayya, angkatku dengan dua kakiku. Bisa aja kan Rasulullah minta begitu, tapi tidak Rasulullah minta. Kenapa? Buat apa? Ngasih pertunjukan kepada orang sudah ingkar. Nah, kalau memang hanya ruh saja, tidak perlulah mereka, tidak akan terjadi pengingkaran dari kafir Quraisy. Yang keempat, seandainya dengan ruh saja, tidak perlu Sayyidina, belum cukup sebab menjadi modal Sayyidina Abu Bakar menjadi as-siddiq. Karena mendapatkan gelar as-siddiq terhadap Sayyidina Abu Bakar itu, meskipun dalam sebuah riwayat Imam At-Tabarani disebutkan as-siddiq itu adalah nama langitnya Abu Bakar, nama buminya Abu Bakar, nama langitnya as-siddiq. Gelar as-siddiq itu taruhannya seperti tadi, taruhannya Sayyidina Rasulullah dibully, Sayyidina Abu Bakar ikut membela Rasulullah, siap berkorban, namanya tercoreng karena bersamai Rasulullah. Siapkah kita tercoreng nama di ketika guru dibully orang? Beneran? Siapa ngomong siap tadi? Guru kita tercoreng, tapi kita mulus kan? Coreng-coreng guru kita tetap mulus kan? Bukan? Seperti ya gitu. Jadi berapa poinnya? 4. Sebenarnya Buya Roja Hashim sudah pernah membahas masalah ruh dan jasad ini, tapi itu tidaklah sebegitu urgennya dalam bab kemakrifatan. Kalau dalam bab pembahasan akidah, betul, itu penting dibahas. Tapi begini, ada suatu sifat Allah yang perlu kita angkat kembali tentang sifat iradah Allah. Allah itu maha berkehendak, kudrah Allah, Allah maha kuasa. Ya, tidak ada halangan bagi Allah untuk memi'rajkan, mengisrakan Sayyidina Muhammad dengan jasadnya. Bahkan dengan kekuatan ruhaninya Rasulullah yang Allah kasih, Allah alirkan kekuatan ruhani itu terhadap jasadnya, sehingga kecepatan yang Rasulullah lalui bergesekan dengan molekul-molekul udara, fisik beliau tak terbakar. Semestinya kecepatan yang melebihi kecepatan cahaya itu fisik langsung terbakar, tapi tidak terbakar. Itulah yang disebut meruhaninya si jasad. Ada dalam istilahnya Sayyidi Abdul Abbas Al-Mursi, seseorang yang sudah melatih ruhaninya, maka ruhaninya itu bagaikan jasad. Di akhirat itu semua orang akan mengalami nanti di akhirat. Di dunia jika ada orang mengalami jasadnya yang meruhani, maka kekuatan rohani itulah yang mendominasi pada dirinya. Itulah Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sampai situ saja rasa sudah jelas ya. Yang penting bukan persoalan ruh dan jasadnya itu sebetulnya yang penting. Kemahahebatan Allah, ketulusan Sayyidina Muhammad, tidak bertanya-tanya Bu ya. Tidak bertanya kepada Jibril, kemana kita Jibril? Taslim Rasulullah ya. Pasrah beliau. Emang kita kemana Jibril? Tak pernah Rasulullah bertanya begitu. Itu bab taslim. Ila aina nahnu ya Jibril. Kemana kita Jibril? Engkau mau ajak saya kemana? Gak ada Rasulullah bertanya begitu. Pasrah beliau. Mazaghal basaru wa ma tagha. Fokus beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masalah wahyu yang Allah turunkan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah kepada pandangan begitu, atau pendengaran beliau, atau qalbu beliau,
Itu biar rojin ya. Ya, oke. Nanti jawabannya akan diselipkan pada jawab selanjutnya. Dia belum jawab belum. Ya. Ya. Yaitu Abuya Aldomi Putra, karena pertanyaan Ibu Mardiah tadi ada dua. Nah, jadi sekarang kita akan dengarkan jawaban dari pertanyaan kedua, yaitu bagaimana cara memunculkan rasa ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ada sebagian kita ini untuk mencintai Allah itu belum ada keinginan. Ya, belum ada keinginan untuk mencintai Allah. Maksudnya ketika berzikir itu belum ada dorongan untuk apa kita berzikir. Mungkin yang akan disampaikan oleh Abuya Aldomi ini bisa menjadi motivasi kita semua. Kenapa kita harus berzikir, gitu ya? Mungkin itu. Silakan Buya Aldomi Putra untuk menjelaskan jawaban dari pertanyaan kedua ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala ta'ala, "In kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum." Yang kita hormati guru-guru kita, Abuya Arwahul Hakim, kemudian Abuya Bilasri, Ibu Fakir, kemudian Abuya Yunal, Ibrah, dan guru kita yang lain. Sebetulnya yang paling cocok itu menjawabnya Buya. Nah, kita mulai yang kasarnya, nanti dikhatam halus oleh Abuya, gitu ya. Setuju? Ah, setuju tuh ya. Jadi saya kasih mukaddimah, ntar Buya yang jawab. Baik. Ketika kita membicarakan tentang bab cinta, maka syarat pertamanya mesti mengenal. Maka muncullah kalamnya para pujangga. Tak kenal maka ta'aruf. Nah, itu yang belum ta'aruf ya. Ya, tak kenal maka ta'aruf. Maka inilah esensi dari kalam Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan untuk bermakrifat kepadaku atau untuk mengenalku. Maka syaratnya mesti kenal. Ibu Mardiah sudah punya suami? Sudah. Kenapa cinta pada suaminya? Atau terjebak cinta Datuk Maringgi dengan Siti Nurbaya? Tidak kan? Pasti awal mulanya di situ. Kenal. Maka kalau belum kenal, bab pertamanya adalah mesti kenalan. Cek dulu namanya siapa, kampungnya di mana, anak keberapa, begitu ya jawabnya. Saya aja ya. Baik, jadi kita mulai dari sana. Makanya di kalam-kalam yang ma'ruf di kalangan sufi, awwaluddin ma'rifatullah. Yang pertama dalam bab agama itu mengenal Allah. Maka kita bicara tentang mengenal Allah itu, inilah yang disampaikan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya ketika menjelaskan ayat fa'lam annahu la ilaha illallah. Apa kata beliau di sana? Bahwa wajib hukumnya menuntut ilmu atau mencari ilmu tentang ma'rifatullah. Dan belajar tentang ma'rifatullah itu semenjak kapan? Semenjak kapan, Pak Bu? Itu semenjak balik dan berakal. Jadi belajar ma'rifatullah itu bukan ditunggu ubanan dulu.
atau jadi camat dulu. Tahu camat, Bu? Camat. Apa tuh? Calon mati. Di sini camat semua nggak? Ya sama, kita juga camat semua. Jadi camat itu tidak ada tergantung kepada umur, nggak tergantung juga kepada uban. Gitu ya. Oke. Kemudian mulai kita, bagaimana cara mengenalinya? Guru-guru kita sudah sampaikan. Mulai kita mengenali sifatnya, mulai kita mengenali namanya, asma dan sifatnya. Nah, kemudian berkaitan dengan keseharian kita misalnya, biasanya orang jatuh cinta itu nyebut yang dicintainya berapa kali sehari, Bu? Ilustrasinya ingat waktu dulu sebelum dilamar tuh oleh si bapak, ya kan? Maka muncullah lagu dangdut itu. Masih ingat, Bu, lagu dangdutnya? Mau makan ingat padamu, ya kan? Ketahuan umurnya nih. Tahun umur ya. Kalau mau makan ingat padamu baca apa, Bu? Allahumma barik lana. Gitu. Mau tidur ingat padamu baca Bismikallahumma ahya wa amut. Nah, itu mulainya dari situ. Nah, kalau dari sisi Quran itu dikatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Mesti banyak nyebut. Man ahabba syai' kasura dzikru. Siapa yang cinta kepada sesuatu, maka dia banyak menyebut sesuatu itu. Dan sebaliknya, siapa yang cinta kepada sesuatu, maka dia menjadi hamba sesuatu itu. Jadi untuk menguji seseorang itu cintanya tulus, cintanya benar, uji dia dengan sesuatu yang nggak masuk akalnya. Kenapa ada Om senyum-senyum? Belum diuji ya? Belum diuji, sabar. Inilah yang bab yang tidak lulus tuh si iblis tuh. Iblis itu ma'rifatnya tinggi kepada Allah. Tapi jika dilihat dari sisi bab kecintaan, bagi iblis cinta masih pakai nalar. Tapi bab cinta tidak pakai nalar. Makanya sering orang katakan, kalau istilah kita di Nusantara kadangkala, bukit tinggi akan aku daki. Lurah dalam akan aku turuni. Tapi bagi orang kota jawabnya beda. Ke lurah kita ngurus KTP. Kalau lautan dalam akan aku seberangi. Itu kan semuanya kalam-kalam yang tak masuk akal. Maka cinta itu tak butuh argumentasi logis. Maka yang terjadi kepada iblis laknatullah alaih, dia mencoba melogikakan ketika Allah menyuruhnya sujud kepada Adam alaihissalam. Karena bagi logikanya tidak pantas makhluk sujud kepada makhluk. Jadi hati-hati yang jomblo-jomblo. Nanti kalau diuji dengan hal yang nggak masuk akal, kalau nggak diikutin, nah nggak jadi tuh. Jadi menguji cinta itu begitu. Cinta itu mesti teruji. Makanya, ini mohon maaf ini Abuya misalnya. Kan menurut logika kita kan Abuya nggak mungkin disuruh-suruh kan oleh Umi. Benar nggak? Tapi ibu ketahui bahwa kurirnya istri saya itu dokter. Percaya kan? Nah, itu. Jadi kalau bab cinta itu dia nggak bilang itu. Nggak bilang. Itu satu. Kemudian kembali kita menyebut. Banyak menyebut. Mulainya dari situ. Kalau berzikir, di bab zikir itu kan kita diajarkan zikir sebanyak-banyaknya. Apalagi nanti yang mau ikut suluk. Kurikulum zikir itu, ini jangan bilang ini angker ya.
Satu hari di kurikulum pertama membaca zikir Allah, Allah di kolbu 70.000 kali. Nah, mikir dong, gimana caranya itu? Tapi poinnya bukan 70.000 kali itu. Tapi poinnya adalah bagaimana mengingat sebanyak-banyaknya. Makanya akhir-akhir ini kita kalamkan bahwa sudah waktunya kita berzikir kepada Allah itu unlimited. Unlimited. Nah, tentu banyak-banyak. Mulainya dari situ, sebut Allah. Mungkin sekarang belum muncul rasa cinta. Belum muncul rasa cinta. Makanya kita ini kan sejatinya memiliki rasa cinta dan kerinduan yang luar biasa dengan Allah. Karena sedari awal itu kita sudah berinteraksi dengannya. Tetapi karena kita diturunkan ke alam malak, atau ke alam nasyud, atau ke bumi, maka hijab kita begitu banyaknya. Maka manusia ini lupa semua. Karena kita ini sudah lupa semua, diturunkanlah Nabi dan Rasul untuk mengingatkan itu kembali. Kemudian para nabi dan rasul intiqal ila rafiqil a'la, maka diwariskan kepada para pewarisnya, al ulama warasatul anbiya. Nah, dari ulama warasatul anbiya itulah kita belajar kembali untuk mengingat sang kekasih yang dulu kita memandangnya aduhai. Ingat nggak, Bu? Pak? Makanya dari kata zikir yang kita sering bicarakan itu zikir artinya apa? Mengingat. Mengingat itu sudah pernah ketemu apa belum? Pak, sudah pernah ketemu atau belum mengingat itu? Sudah. Nah, itu dia yang kita pahami. Kita sudah bertemu. Cuman masalahnya, nah tuh. Makanya kalam Allah fadhkuruni azkurukum. Itu sebelum kita dilemparkan oleh Allah, ini bahasa saya aja nih, lemparkan, diturunkan oleh Allah di ahsan taqwim kepada asfala safilin, maka kalamnya itu apa? Fadhkuruni azkurukum. Analognya itu kalam seperti kalam orang tua kepada anaknya ketika hendak merantau. Oi nak kandung sibiran tulang. Tapi paham kan? Paham, bakar kemenyan kata Bu ya. Ingat-ingat pasan mandeh. Nah, ingat-ingat pasan mandeh itulah makna ayat fadhkuruni adzkurkum. Makanya diawali pakai fa. Berbarengan itu. Nah, karena kita sering lupa, maka diutuslah para nabi, para wali, para pewaris nabi supaya kita mengingatkan. Seperti orang kampung kita datang ke kota, yang kita sudah lama nggak pulang, udah berapa tahun nggak pulang? Belum ada pulang semenjak merantau. Ayo pulang. Aduh, saya sudah lupa tuh kampungnya di mana. Ntar saya tunjukin. Dulu masih ingat nggak? Nyolong tabu, nyolong jambu. Diingatin dulu kan? Ingatin. Nah, tugas para ulama itu ngingatin itu kembali tuh. Nah, makanya mulai munculkan rasa cinta. Munculkan rasa cinta. Rasa cinta pasti ada. Mulai kita mengenalnya, bertahap. Nah, itu juga lah jawabannya. Kalau ketika bicara Isra Mi'raj, misalnya pertanyaan orang itu selalu sholat, nggak khusyuk gitu kan. Ya bagaimana nggak khusyuk? Yang kita sembah nggak kenal. Coba kalau kita kenal orangnya, bertemu dari jauh saja sudah senyum-senyum. Tapi kalau kita tidak kenal orangnya, sudah di hadapan kita, santai aja. Iya kan? Nah, kata Buya, siapa lu, siapa gua gitu. Nah, itu yang perlu. Nah, itu namanya khatam kasarnya. Khatam halusnya tinggal Buya tuh yang jelasin. Ya. Udah kan? Lanjut mana? Oke, Ibu, saya kira itu. Jadi tugas kita bersama itu adalah bagaimana kita mulai mengenali. Kita belajar bersama. Belajar mengenali. Jadi kenalin dulu dawam. Kenal itu alat dawam. Mengenal Allah itu selalu.
Jadi makanya pintu mengenal Allah itu tadi dikatakan apa? In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau memang kita cinta kepada Allah, ikutin Rasulullah. Kalau belajar ma'rifat tapi tidak pernah menyebut nama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ma'rifatnya ma'rifat iblis ya. Mesti lewat Nabi, fa innahu babullah. Nabi itu pintunya menuju Allah. Maka banyak-banyak kita selawat. Nah, makanya tadi kan kita dihibur oleh senandung-senandung selawat oleh Ustadz Faiz, Ustadz Dawami, Ustadz Eka. Ya kan? Dan insya Allah nanti Jumat besok pada maghrib kita Simtud Duror menjelang tablik akbar. Nah, sudah saatnya kita membumikan selawat di mana-mana, kemudian membiasakan selawat di tempat-tempat kita. Mulai kita mencintai Rasulullah, mulai kita mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja, berikutnya diulas dan disempurnakan oleh Abuya. Tunggu dulu dari Pak Komandan. Kita sama Anoto aja. Oke, terima kasih banyak kepada Abuya Aldomi Putra yang sudah menjelaskan sangat detail sekali bagaimana proses supaya cinta kepada Allah itu bisa muncul. Tapi jawaban pamungkas beliau itu menggunakan ayat tadi, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Artinya cara awal untuk mencintai Allah itu adalah dengan mengikuti jejak atau ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.